Alhamdulillah sudah hadir teman-teman kita, rekan-rekan kita bersama penggiat pesepeda di Bogor, yaitu Om Ade, Tante Listri, dan Om Una. Baiklah, kita gali apa sih sebenarnya para penggiat pesepeda di Bogor ini meraih performa yang boleh katakan kalau menurut kami sih luar biasa. Pertanyaan yang paling pertama adalah, ini masing-masing nanti jawab sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan ya. Jadi bukan mengatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita laksanakan, itulah yang akan disampaikan pada session sharing malam ini. Yaitu sejak kapan sih mulai bersepeda secara serius atau secara intens? Mungkin dimulai dari Om Adi dulu ini. Perkenalkan, nama saya Adi Yusuf. Saya mulai bersepeda itu sebelum intens itu sekitar Maret 2019. 2019 ternyata baru ya, kalau dikatakan baru 3 tahun ya. 3 tahun ya, ternyata baru 3 tahun. Kalau secara intensnya sih itu sekitar di awal 2020. 2020 berarti baru 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun belum ada ya, berarti 2 tahun. Ya 2 tahunan ya, berarti ya 2 Betul, tahun. 2 tahunan. Lanjut mungkin Tante Listri, silakan. Perkenalkan dulu ya. Selamat malam semuanya, baik yang ada di sini maupun yang lagi nonton. Saya Listriani. Bersepeda awalnya saya nggak niat dulu, nggak ngerti kalau sepeda itu untuk olahraga, jujur aja. Jadi waktu itu bersepeda hanya menggunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, misal buat ke warung gitu, buat jajan bubur atau apa. Belum kenal teman sepeda dan belum kenal komunitas sepeda. Itu sekitar tahun 2010. Oh, 2010. Terus 2011 tuh mulai ada yang namanya CFD ya, 2012 atau 2013 gitu, ada CFD, Car Free Day gitu. Nah baru di situ saya kenal yang namanya komunitas sepeda. Saat itu komunitas sepedanya namanya Topaz Cycling Club Bogor. Halo Topaz. Komunitas sepeda MTB tertua di Bogor mungkin ya. Halo Topaz, ini ada narasumbernya nih Topaz. Nah dari situ barulah mulai bersepeda rutin, bukan hanya sekedar untuk transportasi ke warung atau sarapan pagi gitu, tapi untuk destinasi-destinasi yang ada di Bogor gitu. Setiap Sabtu Minggu biasanya. Itu aja sih. Akhirnya berlanjut kenal komunitas banyak, akhirnya jadi sering ya, secara otomatis ya gitu deh pokoknya. nggak niat melatih, nggak niat apa, tapi otomatis ternyata mengiring begitu aja. Berarti ini ya, kecanduan ya, boleh katakan kecanduan ya, gitu. Kecanduan. Jadi kalau nggak sepeda seperti makan tanpa garam katanya. Oh begitu ya. Kurang lebih sebentar itu. Seminggu berapa kali nih sepedaan ini? Kalau dulu sih karena untuk transportasi sehari-hari, jadi setiap hari. Cuma kan jaraknya sedikit aja gitu. Jaraknya hanya ke warung cuma 1 kilo atau sarapan pagi cuma 3 kilo gitu ya. Tapi setelah kenal yang namanya komunitas sepeda, saya sepeda transportasi juga malah jadi hilang gitu. Jadi sepeda pikniknya yang lebih dibanyakin. Berarti bersepeda untuk berolahraga. Untuk ya? piknik. Piknik. Wah ini ada lagi piknik nih kita ya. Jadi iya kayak gitu. Jadi misalnya mau sepeda kemana bersama komunitas, ya seiring berjalan waktu jadi rutin aja, mengalir gitu aja tanpa dijadwalkan. Nah, tapi Sabtu Minggu udah pasti. Ditambah plus harian biasa kadang-kadang gitu. Oke. Berarti ternyata bersepeda itu apa namanya ya? Kebutuhan ya, boleh katakan kebutuhan. Sepeda udah jadi suatu kebutuhan juga, sebagai gaya hidup juga gitu. Oh gitu ya, gaya hidup, kebutuhan, olahraga tentunya, Olahraga sehat, udah amin. pasti. Udah. Mungkin gitu ya. Ini Coach Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lumayan juga nih kalau pertanyaannya dari kapan. Kayaknya saya paling baru bisa dibilang
paling 3 tahun ini kan. 3 tahun. Iya. Dan secara intensitasnya pun nggak bisa dibilang sering ya, hanya melakukan Sering tapi tiap hari ya? Nggak sering tapi tiap hari. hanya melakukannya dengan program aja. Jadi programnya itu kayak kita bisa karena supaya kita bisa bilang dago itu dago daily goals. Jadi ya itu yang setiap hari saya coba untuk lakukan setiap Dago. waktu saya. Istilahnya dago itu. Dago. Apa itu dago? Daily goals. Daily goals, jadi goals tiap hari. Sekarang pertanyaan lanjut aja tuh dari Botswana. Ini kan karena katanya sudah 3 tahun terakhir ini ya mulai invest. Nah, dalam 3 tahun ini berapa kilometer ini yang terjauh dalam ditempuh dalam 1 hari? Dalam 3 tahun ini mungkin ada senior yang lebih jauh. Kalau dari saya sendiri sih sekitar 280 kilo. 280 kilo, tepuk tangan. Itu dilakukan bersama rekan-rekan yang hari ini persis juga saya ucapkan sekali lagi selamat kepada rekan-rekan yang finish Audak, terutama kepada Om Doni yang memang saat itu pun sama beliau saya bosnya Om Doni FR itu finisher pertama di Audak hari ini 200. Mantap Om Doni. Aku padamu dari Selibor itu Om Doni yang memang hari ini sudah finish dari tadi sebelum asar insya Allah kalau nggak salah jam 1 wah habis juga luar biasa. Dan itu 280 itu dilakukan bersama beliau waktu itu. Kita sebut namanya Marangi Loop. Mudah-mudahan kita bisa lagi remet ya Om Doni ya dan rekan-rekan semua siapa tahu mau wisata kuliner Marangi itu luar biasa dengan 280 kilo. 280 itu rutenya kemana itu? Jadi dari Marangi ke Marangi Cipanas start. Udah gitu pokoknya Marangi Cipanas, dari Marangi Cipanas masuk ke Marangi Cibubur Purwakarta, masuk Marangi Cibubur pulang. Berarti Habis sulit terjawab. kalau kalau berapa tusuk Ya, itu quest ada lagi nggak nih terjawab. gue nyari sate Marangnya 280 kilo. Luar biasa 280 kilo ya sehari. Itu kira-kira berangkat jam berapa, finish jam berapa itu? Itu kami startnya jam 5 tank lah dari Patung Macan ya. Kita titik startingnya di situ. Terus finishnya sekitar jam masing-masing kita rumahnya beda-beda. Ada yang jam 1:30, ada yang jam 12 gitu. Karena terakhir kita harus masuk ke Jalan Raya Bogor Om. Oh gitu ya. Bisa berapa yang pulang? Karena rumah di Jalan Bogor Indah. Oh, mantap. Iya. Jauh juga ya 280. Untuk Marangi aja loh. Buat baru gue cari sate Marangi 280. Gimana kalau gue cari durian mungkin lebih jauh lagi. Boleh kan ganti mungkin tato listrik gue sehari paling jauh mungkin berapa mungkin untuk tato listrik? Paling jauh sebetulnya sih kalau paling jauh tuh saya hanya di event aja. Jadi kalau nggak ikutan event saya nggak pernah jauh. Saya hanya di bawah 50 kilo atau 50 di bawah 100. Tapi kalau ikut event ya otomatis bisa jauh gitu. Untuk yang terakhir di 2021 ya saya lakukan Audak 300 kilo dan wow, 300 kilo. Audak kapan kemarin itu ya? Audak 2021 yang di Bandung? Bekasi. Oh yang di Ini, Bekasi, Bandung oh juga iya nih. yang Yang sebelah saya juga barengan, dia Oh, ngasepin saya Om, Bekasi, wah. salip-salipan. Ternyata gue seru di Bogor ini jauh-jauh semua. Terus saya tuh kemana nih gue nyesek ditunggu nanti lawan-lawan udah 280, 300 luar biasa. Lanjut Tante. Mungkin Om Ade dulu, Om Ade katanya tadi pernah bareng dengan Tato Listrik katanya di Audak. Mungkin ada lagi ceritanya ini. Sebetulnya long ride saya juga emang sama sama Tante di sini ya, 300 dan apa namanya? Hanya event, bukan sekedar gue kayak gue cari makan dulu. Oke, Saya juga bingung, kok Omuna cari makan harus gue sebut sampai 280 kilo gitu. Saya curiga
cari makan aja 280. Even wajar lah. Saya curiga Tante Happy nggak masakin gitu kan. Makanya jadi gini, sebetulnya long ride pertama saya itu yang paling pertama itu di tahun 2019 itu long ride saya yang paling berkesan. Oke. Selama yang 300 main saya kesannya masih kalah sama yang 170-an kalau nggak salah ya. Itu Gevang loh. Wow, ke Pablo. Pablo pasti sulit untuk move on dari GPL. Jadi Gevang Loop itu event pertama saya. Waktu itu saya nggak berani ikut, cuman disemangatin sama teman, dia bilang kalau nggak kuat nanti ditemenin di loading. Oh, berarti disupport sama teman ya? Ya, dan waktu itu saya kenal sama Om Hilmi gitu ya. Saya japri kalau saya nggak kuat saya mau loading lewat aja, nggak usah remap ya. Nggak Om, ambil aja koset lu, nggak saya malu gitu. Tapi akhirnya teman saya yang nyupport saya itu yang saya asapin. Dan di situ apa namanya yang bahagia itu terus ternyata bukan cuma saya, istri saya pun bangga. Loh, suami gua kok bisa gitu. Ya, ternyata bisa ya, ternyata bisa. Padahal GPL itu baru pertama ya, baru bersepeda sekitar 3-4 bulan kalau nggak salah ya. Cuman emang begitu daftar, saya mencoba latihan untuk nanjak ke puncak gitu kan. Itu makan waktu dari Villa Bogor ke puncak itu hampir 5 jam kali ya. 5 jam gitu ya. Walaupun sekarang paling 3 jam. Oh, luar biasa. Jadi nah akhirnya ini pemula meraih performa. Banyak itu ya. Dari pemula yang tadinya ke puncak berapa? 5 jam. 5 jaman. Nah, sekarang menjadi Paling 2,5 jam sampai 3 jam. luar biasa. Jadi separuhnya ya. Tapi yang lebih epic lagi sebetulnya ke KM0. Oh, KM0 ya. Dulu itu pertama kali ke KM0, start dari rumah itu jam 6. Jam 6. Finish jam 12 siang. Wah. Sampai sama si Mamang Parkir apa? Kloter terakhir. Ya sekarang dengan instan berlatih, alhamdulillah ya paling 1,5 jam. Nah, dan ini yang KM0 ya. KM0 1,5 jam. Dari finish KM0 jam 12, sekarang 1,5 jam. Kalau dia start jam 6, berarti jam 7.30 udah minum kopi di Iya, KM0. iya. 8:30 dari rumah lagi. Terus 8:30 udah di rumah lagi. Ya. Nah yang kedua itu yang berkesan juga adalah Audak 300 di Mei tahun kemarin sama tanggal di sini juga. Oh yang di Bekasi itu ya, Iya. Blok Bekasi. Ya. Di situ berkesan kenapa? Saya long ride kedua itu paling 180, belum pernah lewat dari 200. Tiba-tiba ya lagi-lagi teman-teman juga ya, ayo bisa. Akhirnya daftar. Begitu daftar, saya konsultasi sama senior-senior kita gitu, kayak Om Bowo gitu kan. Jawabannya simpel aja, lu harus bertanggung jawab dengan apa yang lu udah perbuat. Yes. Bertanggung jawab. Jadi gini, Garis bawahi, bertanggung jawab. lu udah daftar, ya selesaikan sampai finish apapun caranya. Nah sekarang yang harus kita pertimbangkan adalah 300 dengan COT 20 jam. Bagaimana caranya sebelum 20 jam udah finish? Bagaimana lu bisa maintain waktu segitu dengan power yang kita miliki? Kenapa? Karena yang bisa tahu itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi setiap berapa kilo mau kita istirahat, terus speednya mau diatur berapa dengan jarak segitu, biar finishnya pun tetap kita masih segar gitu, walaupun harus tengah malam. Tapi alhamdulillah di Audak 300 itu kemarin saya kalau nggak salah finish setengah 9 atau jam 9 saya lupa, sekitar 15 jam dari COT 20 jam. 20 jam. Itu pun berkesan sekali. 5 jam sebelum COT. Dan mungkin nextnya masih ada angan-angan, cuman masih belum terbayangkan yang Angan-angannya berapa. berapa nih? 600 ya, jangan ini. Kalau 600 kayaknya masih mustahil gitu ya. Kayaknya masih mustahil gitu kan. Tapi kalau 400 kayaknya Kalau disupport sama teman-teman ya tapi bisa jadi dong.
300, 600 gitu. Tapi melihat kondisi saya kayaknya kalau 600 terlalu berlebihan. Kemungkinan kalau 400 masih oke lah gitu. Ya, 500 lah. 500 Itu lah. aja sih yang paling berkesan dan paling jauh selama ini buat saya. Jadi baru 3 bulan bermain sepeda dengan latihan yang intens, akhirnya bisa menyelesaikan race yang pertamanya, katakanlah event yang pertamanya yaitu Kupang Loop. Kupang Loop itu adalah 164 kilo. 164 kilo. Alhamdulillah luar biasa bisa menyelesaikan Kupang Loop, itu sudah merupakan dapat medali ya, berarti di bawah 100 ya kalau ada medali. Ya, oh ya 140 sorry. Pasti dia lupa bro. Kalau nggak salah di urutan 120 sampai 130 kalau nggak salah gitu ya. Iya. Ini beriringan sebenarnya. Enggak, waktu Cianjur itu kita sempat kali-kali Pak. Coba waktu itu saya belum kenal bro. Saya nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Benar-benar newbie, ya benar-benar newbie. Baru 3 bulan sudah menyelesaikan event Kupang Loop, yaitu 160 ya, finish jam 3-an. luar biasa ya. Jadi nah sekarang ini karena sudah tadi newbie bisa menyelesaikan event 160 kilo, kira-kira pernah nggak kram jalan gitu? Justru saya ngalamin kram itu selama bersepeda baru kemarin Om. Waktu Bandung Bogor. Nah, malah Bandung Bogor ini. Gimana ceritanya ini? Saya nggak tahu gimana ceritanya. Ternyata itu belum sampai kram, baru mau kram, cuma saya langsung keburu berhenti dan nggak sampai jatuh gitu. Dan sebetulnya ada satu kebiasaan saya yang saya abaikan waktu itu. Jadi biasanya kalau long ride itu saya tuh pakai 2 bidon, satu air putih, satunya tuh Pocari. Pocari itu buat selingan aja, tapi lebih banyaknya di air putih. Nah, yang Pocarinya ini yang saya abaikan. Oh. Ya mungkin kekurangan garam atau apa gitu ya, bisa jadi. Kekurangan elektrolit lah. Betul. Nah mungkin itu salah satu penyebabnya. Dan ternyata kram itu sakit gitu. Sakit. Sakit gitu. Kram kaki kiri, begitu udah sembuh saya mau goes lagi. Kaki kanan ketarik lagi. Waduh. Akhirnya saya nggak mau memaksakan ya, karena saya juga sadar diri usia udah nggak muda lagi dan juga bukan atlet, apalagi saya newbie gitu. Akhirnya saya istirahat sekitar ada 30 menit gitu. Dan 30 menit cari Indomaret, minum Oralit, Lumayan lama ya. ya, minum Oralit, Pocari, santai-santai, ngemil, baru lanjutkan goes lagi. Dan tapi alhamdulillah masih finish, masih bisa jihur di gor gitu. Gitu ya. Alhamdulillah ternyata masih bisa finish walaupun kram-kram lagi sekarang. Pengalamannya yang 300 kilo itu bagaimana? Pernah nggak itu 300 kilo atau berapapun itu kram kayak Mati tadi tiba-tiba kram gitu? Kalau itu kram pertama kali dan terakhir kali, karena sejak itu nggak pernah kram lagi. Alhamdulillah. Pertama kali kram itu Januari 2013. Saat itu Bogor Bandung. 2013? Iya. Lama banget sudah lama banget. Januari 2013 acara Bogor Bandung itu adalah long ride pertama saya yang mengadakan acaranya Back to Work Bogor. Betul. Saat itu saya kram di puncak Mang Ade. Kram di atas malah Ya, ya, udah berhenti. Jadi kramnya udah berhenti. Terus kaki saya kejang gini kan, nggak bisa belok. Ini mau begini terus. Ditolongin saat itu saya ingat namanya Wandai Salamina. Ditolongin dia, terus Om Petrus, pokoknya dari Back to Work Bogor waktu itu yang nolong saya ya semuanya. Tapi saat itu saya tetap mau lanjut. Saya nggak mau nyerah. Karena saya punya PR. Waktu itu saya udah daftar Sri Kandi Indonesia. Oh iya. Jadi saya paksakan, saya nggak mau nyerah. Gimana caranya saya harus bisa sampai finish di Bandung. Karena itu adalah untuk CV saya untuk daftar. Berarti tadi itu ya, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Akhirnya dari situ saya dikawal sama ada sweepernya kan. Dan saya sudah tertinggal jauh dari rombongan. Ada 2 sweeper yang nolongin saya. Ya udah, akhirnya finish juga lah sampai Ranca Bungur Bandung tuh jam 5 sore, paling terakhir kan.
sampai lagi Bungur, jam 5 sore baru kita lanjut lagi semua ke Lembang untuk menginap. Lembang ya? Iya. Nanjak lo itu? Iya benar. Luar biasa. Terus nggak Lembang, pokoknya dari Ciranjang Bungur itu pokoknya masih agak jauh lah kita ke penginapan gitu ya. Oh, bakal penginapan. Nah, di situ semua peserta nginep, sedangkan saya harus segera mencari taksi untuk pulang ke Bogor karena saya besok mau interview Sri Kandi itu. Oh, Sri Kandi. Iya, jadi saya pulang naik taksi langsung berangkat ke Jakarta acara interview dari Back to Work Indonesia untuk proses seleksi Sri Kandi. Ya baru saya bilang kalau pengalaman saya terjauh baru kemarin. Akhirnya saya lulus untuk melakukan perjalanan sejauh 1.475 km. Berapa hari itu? Perjalanan bersepeda 15 hari. 15 hari bro, kalau saya mungkin Sehari 100 kilo. Sehari 100 kilo. Tapi nggak rutin 100 kilo sih, jadi misalnya hari ini 150, besok 100, besoknya setengah hari istirahat. Setiap hari ketiga setengah hari gitu. Tapi hari yang selain itu maghrib harus sudah masuk hotel. Gitu. Nah ini tadi kan kram ya. Bagaimana nih kiat-kiat kram tadi itu kok bisa lanjut ke Bandung tanpa kram lagi? Enggak kram lagi sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya. Kira-kira waktu itu ngasih apa itu? Ya itu diurus sama Wandai. Harus ke Wande ini. Jadi jangan sampai kram itu ke Wande berarti ya. Iya, Wande. Tolong nanti ya saya kasih apa itu namanya formulanya supaya nggak kram gitu. Dan itu fotonya sering diulang-ulang karena ada kaki saya gini dikerubutin orang gitu. Sering dibully itu foto gitu. Ya itu aja sih. Sebenarnya saya juga salut sama teman-teman saya dari Ready Cyclist Bogor. Mereka yang 95% adalah pesepeda kelahiran pandemi dan hari ini mereka semua menyelesaikan 200 km jauh. Dan mereka finish di masih sangat siang. Saya nggak tahu. Jadi finish sebelum petang. Ya betul, 200 kilo luar biasa. Selamat Ready Cyclist Bogor ya. Harusnya mereka ada di sini karena mereka benar-benar yang melakukan performance dengan begitu cepat. Kelahiran pandemi berarti belum 2 tahun tapi sudah melakukan long ride 200, 100 gitu. Dan sering menjuarai event-event di Bogor. Waduh, mungkin nih nanti habis itu nanti kita hadirkan. Kalau kata teman-teman ya, itu gue surpagaci lah. Ada lagi bro, gue suruh kecil. Jadi Pogacira itu gue senang apa ya? Gue sebelum lama, tapi kok kuat banget. Satu lagi pertanyaan punya modal nggak gitu? Nah, sekarang Muna ini mungkin dengan gue tadi berapa tadi katanya nyali sate makan di 280 kilo. Kita tanya pernah kram gak sih gitu loh. Kram itu kan wajar kan bagi orang-orang olahragawan. Nah ini kram aja. Nah kalau bicara kram di olahraga bersepeda sendiri, alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah. Perlu diceritakan di kram yang olahraga lain? Enggak kan? Enggak. Jadi alhamdulillah sih enggak. Selama kita tidur cukup, elektrolit masuknya bagus, terus stretching baik. Saat setelah atau kita lagi break itu pun tidak kaki ditekuk dan lain-lain karena peredaran darah lagi baik, saat itu lagi ekstra itu kan yang kerja, saat itu kita tutup dengan duduk ditekuk itu seharusnya nggak baik. Itu aja. Saya sih nggak pernah mungkin ada kan persiapan sebelum jarak jauh itu malamnya atau hari sebelumnya atau bagaimana? Yang jelas kalau jarak jauh, kalau bicara jarak jauh itu kan relatif om ya. Misalkan kalau kita di up 100 kilo, kalau saya sendiri ya 100 kilo biasanya udah kalau itu 3 hari. 3 hari. Iya, kalau di atas 100 ya. Di atas 100 ya. Itu pun istilahnya tidak ultra ya, harus. karena ultra ya 100 itu mungkin sudah masuk ultra. Kalau di sepeda bukan kayaknya. Oh, Grand Kondo. Grand Kondo masih. Ya, maksudnya Grand Kondo dalam istilah sepeda. Gitu. Ah iya. Grand Kondo bro.
Jadi carbo loading 3 hari Iya, sebelumnya. yang karbo maksimal maksudnya. Iya. Tapi kalau makan tiap kali itu sih nggak ada masalah. Tapi hari hanya itu misalkan kita start jam 5 itu waktu sahur itu udah batas terakhir kita makan karbo sebenarnya. Kalau saya sendiri, kalau kemarin sih biasanya ada juga tahu saya seperti format itu makan sahur kurma ya, cukup. Iya, kurma cukup ya, Kurma, kurma. roti, kalau bisa kita biasa nasi aja. Atau ada yang dia teman-teman Indomie silakan. Kalau ke sate Marangi gitu gimana? Itu pernah saya bungkus nggak enak hasilnya. Beda rasanya om. Alhamdulillah Jadi seperti itu. intinya adalah carbo loading. Kalau kita mau grade bondo ya, Ya. grade bondo atau grade mulai adalah carbo loading 3 hari sebelumnya ya. Ini kiat-kiat dari Coach Ronald. Mungkin dari Tata Listri mungkin kiat-kiat sebelum gue jauh mungkin ada tips dan triknya. Ya kalau saya sih kalau untuk gue 100 kilo paling sehari sebelumnya saya harus nabung makan yang banyak ya. Ya makan yang banyak, carbo loading di sini artinya lengkap, nggak cuma karbo. Nah, cuma istilahnya aja carbo loading, tapi sebenarnya yang kita makan adalah ya buah, sayur, protein, nabati segala macam. Ya makan lengkap di hari 1 hari sebelum gitu, kalau untuk 100 kilo. Terus tidurnya cukup, dan biasanya kalau rumus saya ini sih jarang pakai orang, tapi saya melakukannya. 1 hari sebelum saya minumnya per hari 2 liter. Ya, hari 2 liter. Iya, sehari sebelum. Itu apa yang disebut dengan mengisi elektrolit tank gitu ya? Ya, Ada istilah gitu. tabungan kali ya. Tabungan. Tapi namanya istilahnya begitu. Saya dengar Iya. dari sononya itu tadi ada yang bisikin masalahnya. Oke, Gitu. kalau untuk besok mau 100 kilo ya hari ini saya minum per hari 2 liter atau ya dilari sebelumnya kenal itu dilari gitu. Kalau mau lari FM 2 liter per kali, jadi saya praktekkan juga di sepeda. Gitu sih. Jadi istilahnya minum pokari berapa sebelum 1 hari sebelumnya? 1 hari sebelum itu 2 liter. 2 liter. Itu diminum sekali bertahap. minum atau bertahap? Bertahap om, misalnya pagi 250 cc, siang habis makan 250 cc sampai jam 10 malam jadinya habis. Jam 10 malam habis. Iya, Oke. gitu. Itu kiat-kiatnya untuk Terus- sebelum gue jauh Iya, ya. terus sebelum tidur saya makan kalau besok mau long ride. Paginya sarapan? Paginya enggak Enggak bisa. sarapan. Enggak. Waduh, luar biasa. Jadi dia makan malam digabung dengan makan pagi. Gitu. Karena kalau nggak long ride malam saya nggak makan, maksudnya nggak makan yang berat. Gitu. Ya, mungkin aja roti kali ya. Ya, Roti. biasanya pisang atau alpukat gitu buah-buah. Ya. Itu aja sih. Nah, itu sih resep saya, tapi nggak bisa dipraktekkan di orang. Kadang kan beda-beda semua orang rumus kekuatannya. Ya tentunya kan paling tidak kan gini, selaku kepingin mencoba kan boleh-boleh aja Oh, kan iya, sah-sah betul. saja teori Iya. apa yang paling pas untuk dirinya. Tentunya dari 3 narasumber ini mana yang paling pas gitu ya. Oh iya betul. Oh ya tadi menyimak Om Muna kan dia bilang kurma ya. Kurma. Kalau saya ini bertahap Om, resep saya untuk di jalan ya. Waktu zaman dulu banget resep saya itu gula merah sama garam. Gula merah sama garam. Itu tahun 2013 sampai 17 lah. Terus selanjutnya dari situ saya kenal yang namanya oh ya udah bawa kurma lebih elit kan. Dan sekarang setelah kenal lari lebih elit lagi saya bawa bujal. Bujal saya kenal di tahun 2000 berapa ya? Udah mulai lari lah sekitar 2018 baru saya kenal bawa bujal. Gitu. Jadi ternyata bekal pun bisa berubah gitu seiring berjalan waktu. Itu aja. Berapa itu kira-kira bawa bekalnya itu bujel itu? Waktu Auda 300 saya bawa bujel 5. 5. Tapi saya minum 4. Oh, gitu. Bisa 1. Kira-kira diminum di KM berapa lah? Saat itu yang jelas diminumnya nggak di jam makan siang dan nggak di jam makan malam. Saya minum di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Iya. Oh, di tengah-tengah ya. Berarti tadinya makan siang jam 1, mungkin makan Jam malam jam 10 7. saya Berarti jam 10 terus kita lewatkan jam 3 Iya. semuanya ya, terus jam 4 atau jam 5 iya gitu. selanjutnya. Oke, terima kasih. Iya. Tips yang sangat bagus. Ternyata sekarang sudah ada produk yang lebih lebih praktis, tinggal sobek langsung plek gitu ya. Ya, bujel. Nah, ini Om Ade kiat-kiatnya sebelum gue secara jauh ini. Kalau saya sebetulnya nggak ada persiapan khusus ya, kecuali yang pas udah kemarin yang 300, karena itu juga yang pertama kali karena saya juga takut gitu kan. Akhirnya tanya sana sini,
dikasih salam lah untuk carbo loading sama dengan Omuna H-3. H-3 carbo loading. H-3 carbo loading, tidur pun itu harus cukup. Ya minimal 6-7 jam lah tidur sebelum long ride itu. Jangan kurang dari 5 jam. Otomatis kita pasti lemas. Nah terus paginya saya pasti sarapan, walaupun itu hanya sekedar mie gelas, yang penting perut saya keisi. Dan di jalan saya juga sama tante istri, saya konsumsi, saya cuma waktu main stripe. Saya stripe bawa 5 bar, sisa 1. Karena jam setengah 1 saya itu makan nasi sedikit, plus lauknya banyak. Nah setelah itu di jam kok bisa start dulu? Ini kayaknya lauknya yang berbeda, ini lauknya apa sih? ya standar rumah makan Padang lah, rendang, ayam bakar kayak gitu. Pokoknya yang praktis dan cepat, jangan sampai kita nunggu masakan matang gitu kan. Pokoknya pada saat long ride itu apalagi ada COT-nya, untuk makan itu usahakan yang sudah tersaji. Jangan saji, jangan saji, bukan pesan-pesan gitu. Kayak warung Padang, itu kan Ya, betul. Karena itu akan kalau kayak seafood kayak gitu kan harus dimasak dulu kan. Nanti kita lost time-nya makin banyak gitu. Mungkin ya lama nunggu. Betul. Pernah saya ke seafood di daerah mana itu di Pelabuhan Ratu, karena kita sudah masuk restoran dan pesan lumayan dulu 1,5 Siap. 1,5 jam menunggu masakan seafood, mungkin untuk beli jangan-jangan ikannya itu. Nah, kalau untuk di bawah 150 kilo dan rutenya juga nggak nanjak-nanjak banget ya, itu sih nggak ada persiapan khusus. Jadi Di Bogor mana yang nggak ada nanjak? Pasti nanjak lah. ya kayak Gold Jaguar. Tapi ya. orang Bogor itu bilang nanjak kadang-kadang beda om. Kayak nanjak itu kayak Kemap itu baru nanjak. Kalau cuman kayak Ahmad Yani yang berat gitu juga masih dibilang belum nanjak gitu. Padahal Ahmad Yani juga Mengap. motivasan. Bagi saya motivasan lo Ahmad Yani itu. Di bawah 150 kilo itu apalagi cuma 100 kayak udah jadi rutinitas saja. Jadi kadang-kadang pengen pondok sendiri gitu kan, kayak pakan Cibinong Loop. Cibinong Loop itu kan 4 kali itu udah hampir 100. Ya. Dan itu nggak perlu persiapan khusus. Oh, Cibinong Karadenan ya? Betul. Karadenan, terus jalan Cibinong, masuk jalan Penda, muter terus. Muter terus. Dan itu cukup bawa 2 bidon, kayaknya cukup deh, nggak perlu berhenti gitu. Oh begitu. Berapa kilo itu? 100 kilo. 100 kilo? Ah. Sekarang? Satu bulan itu 24 atau 23 saya lupa. Nah, ya nanti dilebihin sedikit lah untuk ngejar 100. Oh, ngejar 100 foto. Kalau di atas 200 baru kita benar-benar gerakan persiapan, apalagi yang udah dikejar COT gitu, seperti itu. Nah, begitulah kurang lebih ya pengalaman-pengalaman mereka tentang jarak jauh, persiapan-persiapannya. Nah, sekarang dalam proses latihan, kata orang nih banyak yang belum mau goles jauh, latihan dong dengan kantin atau power training. Saya akan mengulik para narasumber ini bagaimana sih menurut Anda latihan kadens itu. Menurut saya cadence itu bagus ya, apalagi bisa high cadence, bisa nahan lama. Dan High cadence itu berapa itu kurang lebih? high cadence itu ya di atas 100 RPM ya. 100 RPM. Nah, atau minimalnya di 90 lah. 90. Jadi menurut saya udah high cadence. Dan kita bisa nahan cadence di 90-30 menit, terus kita turunin, kita naikin lagi, itu udah bagus sekali menurut saya. Dan ini sangat membantu pada saat kita power kita udah habis, cadence yang kita manfaatkan. Power habis, cadence. Saya pengalaman 300 meter itu juga beneran itu cadence bermanfaat sekali. Jadi di kilometer 260, kalau nggak salah 260 atau 270 saya lupa, lutut saya itu cedera. Jadi kalau main power itu bisa nangis saya itu, sakit banget.
Enggak. Cuman di situ akhirnya saya coba main cadence ya. Tapi itu sangat membantu kalau cadence high cadence itu nggak kerasa. Tapi pada saat saya cadence minimal di 80 90 sakitnya tuh nggak kerasa. Tapi begitu ketemu macet yang dipakai power itu sakit banget. Sakit banget. Tetapi ada satu lagi yang benar-benar saya harus menyelesaikan 300 itu, yaitu anak kecil saya udah nunggu di garis finish. Pada saat saya mampir Indomaret, bro, keluarga ternyata penyemangatnya ini. iya, pada saat saya mampir Indomaret, saya WA istri saya sekitar 30 kilo lagi. Tiba-tiba anak saya telepon, ayo, ayah bisa, ayah hebat. Itulah yang power saya naik lagi. Support keluarga. Ini support keluarga itu juga penting. Selain kita semangat berlatih, latihan cadence dan lain-lain itu penting. Cadence sangat penting. Intent berlatih pasti kita bisa lah nahan di 90 sekian menit turunin lagi, naikin lagi. Tapi kita pengen high cadence, kita sendiri nggak pernah melatih cadence, ya kayaknya impossible ya. Sama dengan kita pengen kencang tapi nggak pernah latihan kencang, ya nggak kencang. Latihan kuat, pengen kuat tapi nggak pernah latihan untuk nge-flush, ya nggak kuat juga. Seperti itu. Terus power, nah ini bagaimana ini katanya tadi kan latihan kadang kan power kan, tadi power katanya begitu kalau main power tentunya lutut akan lebih cedera ya, cedera lebih parah. Nah untuk melatih power itu Om Ade apa yang dilaksanakan? Melatih power saya kadang-kadang pada saat climbing itu saya coba saya push sampai maksimum limit saya naikin sedikit. Itu saya ulang-ulang, kira-kira udah capek banget saya turunin lagi, kira-kira udah mulai segar naikin lagi. Jadi jangan di push terus atau nggak pernah mau mencoba. Kalau kita nggak pernah mau mencoba, ya mustahil power kita pun akan naik. Misalkan kayak gini, kayak dari Sentul ke M0 biasanya kita itu 1 jam. Kita berusaha coba untuk di 59 menit aja. Itu harus kita coba. Misalkan, wah ngos-ngosan, ya pasti ngos-ngosan nanjak bersepeda pasti capek. Tapi kita berusaha untuk nge-push sedikit di limit kita. Itu lama-lama kita akan terbiasa dan otomatis power kita pun akan naik, Pak. Nggak mungkin malah ngedrop. Jadi di sini ada kombin antara latihan cadence dan latihan power. Kira-kira lebih bermanfaat mana ini untuk jarak jauh gitu? Kalau jarak jauh ya, kalau jarak jauh sih saya lebih ke arah maintain power. Maintain power, Ya. Maintain power. Ya, jadi power itu saya benar-benar saya maintain. Biasanya kita pakai power di atas 120 PKG gitu kan. Nah, kita turunin di 100 aja. Berarti untuk target endurance ya, Ya, endurance itu betul. kita turunin di 100. Ya, Dari jadi untuk 125 kita turunin aja untuk meraih endurance. ya biar endurance kita lebih panjang gitu. Oke. Beda dengan misalkan jarak-jarak pendek, nah itu kan bisa kita maksimalkan terus power kita. Tapi kalau untuk long ride ya semaksimal mungkin kita maintain power kita. Oke. Oke, menurut Tante Listri antara latihan cadence dan power tadi, cadence menurut Tante Listri. Cadence dan power sebetulnya keduanya sama-sama penting ya. Nggak bisa dibilang bagusan power atau bagusan cadence gitu. Bagi saya keduanya adalah sama pentingnya. Tetapi kalau mau latihan mana dulu sih yang perlu dilatih? Yang pasti yang perlu dilatih untuk pemula bagusnya cadence lebih dulu. Cadence dahulu ya, Setelah cadence. cadence-nya bagus, nanti power akan mengikuti. Mengikuti, oke. Gitu. Terus kalau untuk latihan power, saya sih nggak pernah menyebut diri saya latihan, karena kalau menyebut latihan tuh kesannya beban gitu, kesannya tugas, kesannya kewajiban. Tapi saya lebih merasa, oh saya pagi ini harus jalan-jalan nih pakai sepeda, gitu. Harus sarapan pakai sepeda, gitu ya. Sarapan ke Hambalang misalnya, atau sarapan ke KM0. Nggak latihan tapi dapat om gitu ya. Enggak. Jadi power saya gunakan pada saat menanjak. Gitu. Saya ngatur misalnya, oh kemarin saya pakai gigi segini nih ke KM0 gitu. Saya besok mau nyoba pakai gigi segini ya, kayak gitu. Atau ke Hambalang dari
start sampai finish saya nggak mau ganti gigi, misalnya kayak gitu, gigi segini, jadi oh berarti segini, ternyata oh capek, udah turunin, ringanin gitu. Kalau jadi saya ngeringanin kalau saya udah merasa oh udah capek banget nih, baru saya ringanin. Kalau masih nyaman dengan berat begitu ya udah saya gunakan sampai finish. Saya coba turunin kalau udah merasa capek. Mempergunakan rasio ya, gigi rasio. Mungkin rasio lebih kiri. ke manajemen otot kali ya. Manajemen otot. Jadi bagaimana caranya otot kita enggak itu aja yang dipakai. Jadi ada saatnya kita pakai ringan, ada saatnya kita pakai berat sehingga si otot enggak melulu di situ karena itu bisa bikin kram. Jadi penggantian otot berat dan ringan itu juga melatih supaya si kaki enggak kram. Pergantian otot yang digunakan karena untuk Eden dan power kan ototnya beda yang dikeluarkannya. Itu aja sih. Kalau untuk jarak jauh manajemen power itu lebih penting. Jadi kita harus tahu masih berapa kilo lagi ya power kita atur jangan di-push. Itu aja. Ya. Coach Una, ini antara Kanda dan power. Kalau menurut saya Om ya, balance itu hubungannya dengan heart rate. Tetap harus dilatih. Jadi kita kan ada beberapa karakter goeser. Ada goeser atlet, ada goeser hobi, ada lifestyle. Kalau menurut saya ya seperti itu. Kenapa lifestyle itu kita berisi sampaikan itu ada beberapa goeser pandemi istilahnya itu tidak menutup kemungkinan juga berprestasi jika duanya di mix antara cadence dan power. Kenapa? Karena kalau bicara dua style itu memang yang harus di manage. Kenapa? Karena hubungannya dengan tadi saya sampaikan heart rate. Kalau cadence kebanyakan main di heart rate yang dia untuk long distance. Iya, istilahnya jarak jauh ya. Nah, itu endurance lah bicara itu. Nah kalau power itu sendiri kebanyakan memang dilatih untuk menyesuaikan cadence-nya itu memang untuk para atlet ya sebenarnya. Kalau untuk kayak kita penghobi menjaga stamina dan lain-lain, dari Sri yang tadi disampaikan itu adalah yang betul nyaman. Senyamannya kita karena setiap karakter goeser itu beda. Gitu. Seperti halnya jika kita melakukan cadence di saat kita tidak sedang fit, itu tidak. Kalau saya sendiri ya, saya tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Kenapa? Karena saat kita merasa kurang tidur, itu kita turunkan itu, kita main power aja dengan irama heart rate yang kita punya gitu. Itu menurut saya sih seperti itu ya. Ini ada kata-kata idealnya berapa? Mungkin untuk maintain power ya, kita bukan untuk maintain power ya. Itu kalau standarnya 220 dikurang dari umur kita. Nah dari situ kita bisa melihat dan kebanyakan kita udah pakai smartwatch biasanya. Jadi itu yang reminder kita di saat kita harus turun atau naik seperti itu sih. Mungkin amannya mungkin di daerah zona-zona aerobik mungkin ya. Aerobik mungkin seperti Aerobik, itu. ya. Kalau atlet kan tidak lagi dia harus di limit di atas rata-rata orang. Karena push the limit. Kalau kita push Sudah nyaman. Itulah pengalaman mereka, mungkin bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ada istilah ini ya. Setelah kita goes jarak jauh, tentunya capek dong. Nah ini apa sih untuk kiat-kiatnya supaya goes itu setelah goes jauh sehingga kita tidak merasa capek setelah goes ya. Jadi apa yang dilaksanakan trik-triknya? Mungkin maksudnya adalah finish strong kali ya. Finish nggak capek. Finish strong. Kan Ini ada finish istilah strong. orang finish tapi sambil tertatih-tatih kakinya, sambil kesakitan. Mungkin nggak. Kita kan pengennya finish tapi tetap strong, tetap happy gitu ya. Tetap happy ya. Kalau happy sih udah pasti karena kan juga kayaknya orang finish nggak ada yang nggak happy. Walaupun kakinya pincang pasti dia happy gitu.
cuma fisiknya apakah dia masih stabil atau enggak kayak gitu. Kalau saya sih mungkin itu berhubungannya sama nutrisi ya. Itu sama nutrisi dan sama pola tidur gitu. Kadang kalau kekurangan nutrisi ya seperti tadi jadi kram atau jadi istilahnya jong mungkin orang sebut ya kayak gitu. Kalau udah habis goes biasanya sih kita perlu recovery makanan juga. Mungkin kalau sebelum memulai bersepeda kita istilahnya carbo loading, kalau sudah selesai bersepeda kita recovery gizi. Ya, recovery gizi biasanya itu yang berprotein. Itu aja sih. Entah itu daging, entah itu telur, pokoknya setelah bersepeda itu wajib banget protein. Entah dalam bentuk susu whey protein yang lebih praktis, ya pilihan lah, kebersihan ya, sekedar kebiasaan. Menurut aku lagi lah, yaitu finish strong tadi istilahnya. Dan ini untuk recovery tubuh yang capek tadi. Pertama untuk finish strong itu sendiri, kalau menurut saya finish strong adalah finish di mana kita bisa memperbaiki performa rekor kita. Sebenarnya kita melawan diri kita sendiri. Pertama. Terus yang kedua untuk secara bisa dibilang strongnya, kita tidak ada cedera sama sekali saat finish. Maksudnya kita memang finish tanpa ada yang sisa kesakitan yang kita bawa. Kita harus benar strong seperti itu. Dan kalau atlet kan strong itu kan udah podium harus beda-beda ya kita, karena kita bicara dari hobi, mungkin atlet dan seperti itu. Nanti karakter tadi itu. Nah untuk recovery-nya sebenarnya badan kita itu hanya istirahat, tapi didukung dengan satu cara menutupi yang hilang. Kebanyakan memang protein, istirahat, dan jika perlu kita kalau ada yang kita rasa nggak apa-apa kita minum vitamin dan lain-lain atau obat. Kalau kita mau konsultasi, kita mau serius recovery karena mungkin ada race selanjutnya seperti itu di depan yang sedang menunggu lagi kita kan, mungkin ada dulu kan ada running, ada ntar kadang bersepeda juga, itu kan harus recovery-nya harus cepat ya. Iya. Itu menurut saya. Mungkin Om Ade ini strong menurut Om Ade. Kalau menurut saya sama ya dengan Om Mona ya. Jadi strong itu kita finish bisa mengalahkan diri kita sendiri, bukan orang lain atau siapapun. Kenapa? Karena emang yang kita lawan itu ya diri kita sendiri lah. Targetnya diri kita. Misalkan sebelumnya kita finish 5 jam. Nah terus yang sekarang itu 4 jam 50 menit. Itu udah hebat menurut saya. Karena apa? Kita sudah bisa memecahkan rekor yang kita buat sendiri. Performanya sudah naik. Baik. Nah untuk recovery-nya sama ya, habis dikuras tenaga kita butuh istirahat, tidur, makan makanan yang bergizi. Dan besoknya mungkin kalau mau goes lagi ya mungkin goes bahagia gitu ya, bukan goes yang nge-push atau segala macam, tapi cuman pelemasan aja biar otot kita pun nggak kaget. Itu aja sih, dan nggak ada yang recovery khusus harus A, harus B, harus C. Kalau saya sih nggak ada, karena emang saya juga mungkin nggak paham kali masalah hal-hal kayak gitu. Jadi ya nikmati aja. Saya udah finish, iya udah finish under COT itu udah bahagia kan. Besoknya tiba-tiba rute ke mana? Ya udah, yuk guys kemana? Ke sini untuk gue santai. Ya menikmati aja gitu loh. Kuliner gitu. Biasanya gitu guys, kuliner. Ya seperti itu lah gitu. Jadi nggak ada yang harus gimana. Mungkin beda dengan atlet yang benar-benar terprogram, karena emang dia udah di-planningkan nextnya harus apa. Tapi buat penghobi seperti saya, ya cari happy aja. Baik. Oke lah, kita sampai episode terakhir itu mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk para goeser di Bogor. Silakan dari Om.
Kalau dari saya, goes sekarang yang mau goes, tujuannya apa sih goes? Mau sekedar goes, mau olahraga, mau ada yang dicapai, mau tambah teman. Itu aja sih, mau kemana goesnya. Misalkan ada satu goeser newbie gitu, nggak mau bergaul dengan si A, karena kenapa? Oh, takut ketinggalan. Ya itu nggak usah takut, selama masih di Bogor, di jalan raya tinggalin aja. Jadi kalau kita nggak pernah mau gabung, ya kapan kita bisa improve? Karena kenapa? Dari teman-teman sendiri kadang-kadang banyak yang positif ya. Contoh ya, maaf ya Om Yono, dulu saya ngeliat Om Yono itu kencang banget. Pokoknya wih, gila nih orang di usia di atas 50 kencang banget, gue nggak sanggup nempel dia gitu. Tapi sekarang kok bisa saya tempel seperti itu kan? Berarti kan di situ kelihatan kan ada satu perkembangan di diri saya gitu kan. Dari pemula meraih performa. Jadi untuk goeser-goeser yang terutama masih baru, nggak usah takut. Yang penting kita tahu akan kemampuan diri kita, dan ya sedikit demi sedikit ditingkatkan, jangan cuma gitu-gitu aja gitu kan. Sayang sepedanya udah dibeli tapi nggak dipakai. Di samping tambah temen, udah pasti badan kita tambah sehat, seperti itu. Mungkin Tante Listri. Saya sih bersepeda, kebetulan teman-teman saya rata-rata bersepeda hobi ya. Jadi saya pesannya buat yang hobi aja. Kalau yang atlet saya udah nggak punya pesan. Buat yang bersepeda hobi, bersepeda terus tanpa mengandalkan siapapun. Misalnya gini, mau sepedahan gara-gara nggak ada temennya, nggak jadi sepedahan. Mau sepedahan gara-gara lagi kesel sama si A, nggak jadi sepedahan. Jangan dijadikan tolak ukur. Jadi kita bersepeda karena diri kita sendiri, karena kebutuhan diri kita sendiri. Seperti saya misalnya sepeda ya udah setiap hari sendirian aja. Kalau di jalan ketemu teman, ya alhamdulillah. Nggak ketemu, ya udah nikmatin aja gitu. Karena bersepeda itu adalah kebutuhan buat diri kita, bukan kebutuhan lain-lain. Kalau ada kebutuhan jadi banyak teman, jadi banyak komunitas, jadi ada peluang-peluang apa, itu adalah bonus. Jadi tujuannya bersepeda, mau sendiri mau pokoknya kita sepedahan aja. Yang lain-lainnya adalah bonus gitu. Kalau sehat adalah tujuan utama dan ada hasilnya gitu. Dan mungkin kalau saya berharap sih kita pesepeda nggak ada pensiunnya gitu. Ibaratnya jangan berhenti bersepeda karena tua, tapi kita akan lebih tua kalau berhenti bersepeda. Pokoknya itu apa tadi? Jangan berhenti sepeda karena tua, tapi kita akan lebih cepat tua kalau berhenti bersepeda. Jujur gua tersinggung ini. Satu lagi, setiap pesepeda adalah terbaik untuk dirinya sendiri, tanpa membandingkan performansi A, si B, si C. Bahwa diri kita adalah terbaik. Kita bersepeda ke KM0 3 jam, bersyukur, alhamdulillah. Jangan dibandingkan, aduh saya remahan menang nih karena dia bisa 1 jam. Nggak usah seperti itu, karena kita hobi, bukan atlet. Kecuali kita memang punya agenda lomba, baru kita boleh bandingin. Oh nanti saya lomba, berarti saya harus nge-push. Boleh. Tapi kalau kita nggak punya agenda lomba, nggak punya agenda race, bersepedalah sesantainya, senyamannya. Jadi bersepeda santai, nyaman, tapi tetap bersepeda. Mempertahankan endurance, mempertahankan kesehatan. Sehatnya 2 ya, sehat jiwa, sehat hati, sehat raga. Amin. Betul. Menurut saya karena saya pertama kali goes itu acuannya ke ketua PPBR, balik lagi nih Om Ade, saya juga acuannya ke beliau. Saya bilang kok, iya, targetnya. Jadi ternyata saya melihat Den Yono itu pertama kok kenceng banget. Yang terakhir. Terus yang kedua, saya berpikir kok berani banget. Gimana gak berani Om Ade? Jadi long distance sendiri. Kemana-mana bawa camping tahu, muterin gunung, nancep tenda, tidur di situ sendiri. Saya nggak ngerti ini apa background tentara ternyata. Oh ya sudah,
emang ada background-backgroundnya di situ. Nah intinya kenapa saya mengacu ke Om Den, karena secara power memang saya melihat Om Den itu jadi acuan saya Om, terus terang. Kenapa? Iya nggak apa-apa biar orang tahu. Kan tadi kan mencapai performa ya kan? Iya, mencapai performa. Iya. Kita sebagai Dia tubuh. harus tahu juga acuannya kemana, ya kan? Nah akhirnya saya melihat itu jadi memicu diri sendiri, termotivasi untuk sepeda saya bangun, ya kan? Jadilah itu Kuahara itu sudah besi. Nempel Om Den, belum ketempel juga, belum. Setelah itu gimana caranya programnya itu dago dengan dago. Kemarin saya ke Carita sama Om Den. Om Den ngakui akhirnya pengguna progresnya luar biasa asik. Udah, kalau udah dari statement dari guru sendiri artinya itu adalah satu progres yang memang saya sendiri nggak tahu. Kewerin bro. Kewerin. Itu aja intinya sih, performa itu termotivasi dari satu sosok. Balik ke kita sendiri, kita mau menggunakan itu sebagai motivasi kita, tapi kita kembali lagi, kita harus jaga juga kita punya kemampuan. Sepakatan dari tadi bilang, jaga kesehatan, sehat raga, jiwa, udah. Karena itu ikhtiar kita. Sehat sakit itu pada rumah, iya. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah pengalaman narasumber. Terima kasih Pak Luna, Tante Istri, Om Ade. Kami hanya menyaksikan, kalianlah yang akan menyimpulkan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.